Ayo semuanya kembali lagi di channel Ungu Film. Film berjudul The Flu ini menceritakan bagaimana kondisi sebuah negara yang berubah drastis hanya karena sebuah virus. Semirip apakah film ini dengan situasi yang pernah kita alami beberapa tahun belakangan ini? Bisa yuk subscribe kita dulu biar aku dan tim makin semangat untuk menghibur kalian. Udah? Mari kita gaskan. Cerita berawal dari seorang pria yang memeriksa kondisi beberapa imigran gelap yang dikirim menuju Korea Selatan pakai kontainer. Salah satu di antara mereka ada yang sedang sakit. Dan inilah The Flu. Seorang regu penyelamat bernama Kang Jiko sedang menyelamatkan seorang wanita bernama Kim In Hee yang terjebak di dalam mobil yang tersangkut. Alhamdulillah, In Hee berhasil selamat. Jiko terpesona dikit lah ya, tapi In Hee malah bersikap dingin. Balik ke markas, Jiko masih kesal dengan sikap In Hee. Ia menjamin kalau cewek itu bakalan ngajak ketemu. Malamnya, beneran aja dong, In Hee minta Jiko untuk ngambilin tas di dalam mobilnya yang udah terlanjur jatuh. Jiko nggak mau membantunya karena itu bukan urusannya. Malah In Hee bilang kalau Jiko ini nggak becus jadi regu penyelamat. Di tempat lain, kakak beradik penyeludup imigran gelap bernama Byung-ki dan Byung-woo lagi ngebongkar isi kontainer. Dengan senter HP, mereka terkejut melihat semua imigran sudah wassalam. Ada seorang imigran yang megang kaki Byung-woo. Refleks HP-nya jatuh dan diambil gitu aja. Akhirnya Byung-ki membawa pergi imigran itu ke dalam mobil. Pagi harinya, Byung-ki keluar dari rest area sambil debat sama seseorang di telepon karena nggak jadi cuan. Adiknya yang nungguin di mobil merasa tidak enak badan, sementara imigran gelapnya kabur entah kemana. Yah, biarin aja lah, mereka lanjut pergi ke apotek. Byung-woo diminta istirahat dan minum obat flu, tapi batuknya ini loh yang bikin penyakit jadi gampang nyebar. Di sebuah rumah sakit kota Bundang, In Hee dimarahin profesornya karena hasil risetnya ada di dalam tas yang ikut jatuh bersama mobilnya. Kita sebut aja profesornya ini Pak Ikchan. Kebetulan banget, Jiko yang mulai bucin ngajak temannya untuk ngambilin tas In Hee. Di sini dia baru tahu kalau ternyata In Hee adalah seorang dokter. Tiba-tiba HP In Hee dapat telepon dari anaknya. Jiko tetap gaspol untuk mendapatkan hati In Hee lewat anaknya yang bernama Mireu. Jiko mengembalikan tas In Hee ke anaknya, lalu pergi dengan mobilnya. Tanpa orang-orang sadari, virus flu mulai menyebar ke seluruh kota. Byung-ki mendapati penyakit adiknya makin parah. In Hee senang nih karena tasnya udah kembali, lalu dilanjut masak makanan buat Mireu. Gak lama, dia dapat panggilan dari temennya kalau ada kondisi darurat di rumah sakit. In Hee terpaksa ninggal anaknya sendirian di apartemen. Ternyata pasien daruratnya itu Byung-woo, guys. Dari hasil pemeriksaan dan video di HP Byung-woo, In Hee berpendapat nih kalau pasien ini tertular virus flu burung dari imigran gelap asal Tiongkok. Dia langsung menemui Byung-ki untuk menanyakan keberadaan kontainer yang ada di rekaman, tapi Byung-ki nggak mau ngaku. Byung-ki malah mengamuk dan maksa masuk ke ruang intensif. Tapi sayangnya, Byung-woo sudah dinyatakan wassalam. Di kompleks apartemen, Mireu nyari kucing untuk dikasih makan. Imigran gelap yang kabur tadi bersembunyi di bawah tangga parkiran. Saat Mireu mau tertabrak mobil, imigran tadi segera menyelamatkan Mireu. BTW, si imigran ini bernama Monsai. Mireu memberi makanannya pada Monsai. Mereka ngobrol pakai bahasa masing-masing, tapi seakan ngerti satu sama lain. Monsai tiba-tiba batuk yang membuat Mireu segera mencari bantuan. In Hee membuktikan kalau Byung-woo kena virus flu burung, tapi malah dianggap terlalu berlebihan. Tapi seketika mereka jadi mikirin pendapat In Hee setelah IGD mulai didatangi pasien yang memiliki gejala awal sama seperti Byung-woo. Di tengah kepanikan, seorang petugas ngasih info kalau kontainer yang mereka cari udah ditemukan. Ya elah, rupanya Jiko yang datang menolong Mireu. Tapi Monsai udah hilang entah kemana. Awalnya Jiko cuek, tapi akhirnya dia mau nolongin Mireu. In Hee sampai ke lokasi dan mendapati jejak kaki di dekat kontainer. Sementara yang lainnya mendokumentasi dan mensterilkan kontainer. Baru saja disemprot dikit, segerombolan tikus pada keluar dari kontainer. Panik dong, jadinya mereka terpaksa membakar isi kontainer.
Pihak rumah sakit yang diwakilkan Ikchan meminta pemerintah untuk melakukan sesuatu sebelum jadi bahaya, tapi tampaknya pemerintah seakan nggak peduli. Ketika Pak Ikchan meminta kota Bundang harus diisolasi, seketika rapat mulai memanas. In-hye datang memberitahu Pak Ikchan ada seseorang yang selamat dari kontainer. Ya, siapa lagi kalau bukan Monsai. Jiko ngajakin Mireu makan di restoran. Saat mereka asik ngobrol, Mireu mendadak batuk lalu tertidur. Jiko kaget mendapati badan Mireu panas, sehingga dia segera pergi dari restoran. Efek virus flu burung makin memburuk. Banyak orang berjatuhan di jalanan dan tak sadarkan diri, termasuk wanita yang mendadak pingsan saat naik eskalator. Jiko segera membaringkan Meo di bangku kursi lalu menyelamatkan wanita itu. Saat ditanya, wanita itu malah batuk darah dan pingsan. Setelah urusan kelar, Jiko baru sadar nih kalau Mireu hilang dari tempatnya. Anaknya malah jadi tersesat di tengah mall sambil nyari Jiko. Penemuan In-hye lagi-lagi disepelekan, kali ini sama pihak pemerintah. Saking panasnya rapat, Pak Ikchan dan wali kota debat kusir di tengah ruangan. Tiba-tiba terdengar suara tabrakan dan ledakan di jalanan. Kondisi seketika menjadi keos karena operator darurat dibanjiri telepon dan pasien di seluruh rumah sakit kota membludak. Orang penting yang ada di rapat segera dievakuasi termasuk In-hye. Tapi In-hye memilih untuk mencari anaknya dulu sebelum meninggalkan kota. Atasannya mengizinkan dan segera mencari cara agar In-hye bisa dievakuasi sesegera mungkin. Kota Bundang terpaksa diisolasi. Perdana Menteri mengambil alih kasus ini dan mengadakan konferensi pers atas kondisi darurat di Kota Bundang. Di sisi lain, In-hye dan Jiko masih mencari Mireu yang hilang di keramaian supermarket. Walau kekacauan di mana-mana, akhirnya Mirei ketemu sama ibunya. Tapi supermarketnya mulai diisolasi, jadi mereka berdua segera kabur lewat parkiran. Jiko memberikan kunci mobilnya pada In-hye agar bisa dievakuasi, sementara dirinya akan membantu orang lain yang masih terisolasi dengan cara yang agak lain emang. Temannya Jiko kebetulan datang sambil bawa alat pemotong baja. Akhirnya, orang-orang bisa keluar dari supermarket. In-hye dan anaknya sampai di bandara, tapi karena kondisi Mirei yang demam membuat mereka ditempatkan menuju kamp karantina untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi virus. Yang pertama, air liur mereka bakal dites, kemudian badan untuk melihat ada enggaknya ruam. Pas In-hye ngelepas baju anaknya, dia sadar kalau Mirei terinfeksi virus flu burung. Sementara itu, pemerintah pusat dengan pihak Amerika mulai berdiskusi. Pihak pemerintah memutus komunikasi internet untuk kepentingan politik. Lalu warga akan dikarantina sampai permasalahannya selesai. Pak Ikchan menolak ide itu, tapi apalah ente ini Pak? Orang-orang mulai pada ngeluh dan memberontak karena fasilitas minim yang disediakan pemerintah. BTW, Jiko dan In-hye ketemu lagi nih di camp. Saking ricuhnya, pihak militer sampai main todong senjata. Seseorang bernama John Gok-wan berhasil menenangkan kondisi, karena beliau termasuk orang penting di kalangan instansi. Berita karantina kota Bundang mulai tersebar di Seoul. Karena Bundang ini dekat sama ibu kota, orang-orang pada khawatir nih kalau virus flu burung bakal masuk ke kota Seoul. Ruang isolasi Jiko dekat dengan In-hye. Dia dijenguk temannya dan dikasih makan malam. Temannya juga ngasih tahu kalau orang yang terinfeksi bakal dieksekusi di bunker. Nah, Jiko nggak sengaja tahu nih kalau Mireu kena virus. Jadinya In-hye meminta untuk nggak bilang siapa-siapa. Kondisi kota Bundang sudah sangat mengerikan. Para tentara menembaki burung yang dikhawatirkan bisa jadi penyebar virus. Sementara itu di zona karantina terinfeksi, Monsai berhasil ditemukan dan diamankan pihak militer. Byung-ki yang melihat Monsai terlihat dendam. In-hye dipanggil untuk melakukan pemeriksaan, jadinya dia nitip Mireu pada Jiko. Tanda vital Monsai baik-baik saja walau terpapar virus selama 2 minggu. Saat In-hye membawa Mireu, tiba-tiba petugas karantina mencari pasien nomor 2966 karena dia terinfeksi virus flu burung. Jiko mengorbankan dirinya dengan mengaku sebagai orang terinfeksi. Akibatnya, Jiko dibawa ke zona karantina terinfeksi. Di tempat yang sama, Byung-ki mulai memberontak petugas demi mencari Monsai. Untung bisa diketok tuh palanya pakai senjata. Sementara di sisi pemerintahan pusat, Presiden mulai menanyakan janji pihak Amerika untuk melepas warga Bundang yang nggak terinfeksi. Pak Ikchan juga khawatir dengan kondisi lapangan yang bakal ricuh kalau ditahan terus. Tapi mengingat kondisi politik dan kepentingan dunia, Presiden terpaksa nurut. Gok-wan diam-diam mulai kabur dari kota Bundang.
Sementara Jiko kembali diperiksa oleh petugas di zona karantina terinfeksi. Warga mulai memberontak karena mereka masih ditahan di camp walau kondisinya sehat. Karena kekacauan itu, Gokwan gagal kabur dari camp. Lah, ternyata dia terinfeksi, guys. Saat lab sepi, Inhei menemui Mireu yang makin parah kondisinya. Dia minta tolong ke Monsai untuk memberikan darahnya pada Mireu. Tentu saja Monsai mau, tapi ketahuan sama Gokwan yang cepu ke petugas. Inhei berhasil ngasih antibodi ke Mireu, tapi dia berakhir ditembak bius karena memberontak. Akhirnya, Mireu dibawa sama pihak militer. Jiko yang emang gak terinfeksi diperbolehkan keluar dari zona karantina terinfeksi. Dia melihat sosok anak yang dibawa sama petugas. Sadar kalau anak tadi itu Mireu, Jiko langsung ngejar petugas tadi. Kagetlah dia ngelihat jasad yang pada dibaringkan gitu aja. Dan makin dibikin kaget lagi ketika ngelihat jasad yang dikumpulin di satu tempat dan dibakar gitu aja. Tanpa tahu orangnya masih hidup atau wassalam beneran. Inhei sadar kalau anaknya udah dikirim ke zona karantina. Di saat petinggi pada seneng karena udah nemu antibodi, Inhei emosi dan ninggalin lab untuk nyari anaknya. Dia seketika jadi putus asa ketika ngelihat banyak jasad dalam kondisi mengenaskan. Aduh, anakku neng diki, saya udah tahu ra, yo. Jiko nekat turun ke tumpukan jasad untuk mencari Mireu. Berbekal suara HP, dia berhasil menemukan Mireu yang udah dibungkus kantong mayat. Jiko langsung gaspol kabur membawa Mirei walau udah ketahuan sama petugas. Pemberontakan jadi lebih parah karena seorang tentara akhirnya melepas tembakan. Warga mulai mengetahui kalau orang yang terinfeksi akan dibinasakan. Kondisi jadi makin chaos. Tapi yang penting, Inhei tahu kalau Mirei udah ditemukan sama Jiko. Inhei menolak dievakuasi dan pengen nemui anaknya. Tapi dia dan tim terpaksa pergi ninggalin camp karena ikutan jadi sasaran amukan massa. Di tengah keributan, Monsai keluar dari mobil untuk ngambil HT-nya Inhei. Tapi tiba-tiba dia ditarik dan ditusuk sama Byungki. Monsai langsung dibawa ke mobil dan kabur dari camp, ninggalin Jiko dan Mirei yang baru aja nyampe. Inhei mendapat kabar dari Jiko kalau kondisi Mirei mulai membaik. Sambil Inhei mindahin dan ngobatin Monsai ke Seoul, Jiko disuruh pergi ke perbatasan. Gokwan memulai pemberontakan yang jauh lebih besar untuk melawan pemerintah. Di sisi lain, Monsai wassalam dalam perjalanan. Inhei bersikeras untuk menemukan anaknya karena Mirei bisa jadi punya antibodi untuk vaksin flu burung. Pemberontakan makin menjadi-jadi. Atas saran pihak Amerika, Perdana Menteri terpaksa ngasih perintah ke tentara untuk menembaki pemberontak. Presiden geger dong, tapi haknya seakan hilang sama pihak Amerika dan Perdana Menterinya sendiri. Pokoknya karena aturan di perjanjian antar negara gitulah. Yo, nek urusan politiknya ini sih aku rak mudeng yo. Wes lanjut wae. Jiko pergi membantu orang-orang dan meninggalkan Mirei dengan HT untuk ngomong sama ibunya. Inhei segera menemui anaknya, tapi dia mengonfirmasi ke presiden dulu tentang antibodi yang dibawa Mirei. Nah loh, Gokwan pakai acara nyulik si Mirei nih untuk diambil darahnya. Untungnya ada Jiko dan temennya yang datang menyelamatkan. Ujung-ujungnya Gokwan wassalam ketusuk besi. Pihak Amerika ngasih perintah ke militer untuk nembak siapapun yang melewati garis. Warga nggak takut sama ancaman itu, jadi mereka tetap jalan terus nih. Mirei yang ada di garis depan langsung lari ke arah emaknya. Aslinya sih pada nggak mau nembak, tapi perintah ya tetap perintah. Akibatnya, bahu Inhei kena timah panas karena ngelindungin anaknya, sementara warga lain mulai menyerbu perbatasan. Pihak Amerika menjalankan plan B dengan menjatuhkan misil ke arah warga Bundang. Presiden ikutan ngelawan dengan nyiapin misil udara buat nembak pesawat dari Amerika. Pada akhirnya, pihak Amerika membatalkan operasi pesawat tempur. Presiden dan tim medis yang tersisa segera menuju perbatasan kota Bundang. Di akhir cerita, Jiko dan Inhei mendapat perawatan medis. Mirei dibawa untuk diperiksa dan dinyatakan sebagai orang pertama yang membawa antibodi. Vaksin akan segera dibuat untuk menyelamatkan kota Bundang. Jadi begitulah cerita The Flu. Bener-bener nih ditunjukin betapa edannya moralitas di film ini. Kalau dibilang mirip gaknya sih, ya lumayan mirip lah. Cuma nggak sebrutal di film ini. Tapi tetap mantep lah. Gimana menurut kalian? Apakah seru? Atau biasa aja? Tulis pendapat kalian di komentar. Request film atau series juga sekalian bisa di komentar.
Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, banyak sih, tapi gue takut kalau ada Kang Baso lewat depan rumah. Intinya, imbangi logika dan perasaanmu. Jangan gegabah seperti Mas Tentara yang rela tertular atau pihak petinggi yang main tembak orang gak bersalah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.